Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kelas 1 sekolah menengah pertama Islam Al-Fatah Samarinda. Alhamdulillah, kita akan meneruskan pelajaran kita tentang SKI, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam, yang insya Allah kita sudah sepakat akan menggunakan kitab, namanya kitab Khulasah Nurul Yakin. Jadi yang waktu itu sudah pernah masuk, insya Allah sudah pegang semuanya, kecuali Mas Satria mungkin Mas Satria kalau belum pegang misalnya bisa minta ke kantor, karena ini disediakan oleh sekolah. Karena kemarin masih ada yang belum masuk, oleh karena itu Ustadz akan ulang kembali. Jadi Ustadz akan bacakan dulu bahasa Arabnya seluruhnya, kemudian Ustadz akan artikan satu persatu, kemudian Ustadz akan artikan per kalimat. Dan setelah itu Ustadz akan bacakan semuanya dari awal, bahasa Arab dan artinya. Dan kemudian Ustadz akan jelaskan mengenai isi dari yang tertulis itu. Dan yang terakhir insya Allah nanti Ustadz akan berikan tugas, yaitu siswa-siswa semuanya untuk bisa membaca dan mengartikannya. Jadi insya Allah nanti setelah selesai semuanya akan mendapatkan tugas agar mengirimkan rekaman bacaan dalam bahasa Arab dan artinya. Seperti yang Ustadz jelaskan kemarin, tidak boleh buku ini tidak boleh ditulis-tulis bahasa Indonesianya. Terus bagaimana caranya? Kemarin sebagian yang sudah masuk sudah tahu Jadi punya kitab atau buku tulis bahasa Indonesia, kemudian dilipat menjadi 2. Ini bisa nanti bahasa Arabnya di sini, bahasa Arabnya di sini, kemudian bahasa Indonesia di sini. Bahasa Arab di sini, bahasa Indonesia di sini, terus nanti sudah penuh. Kemudian sebelah sini. Kenapa Ustadz bagi 2? Karena kalau bagi 1 sayang kejauhan. Jadi kalau dibagi 2 itu bisa nanti untuk 2 baris seperti itu. Baik, kemarin mungkin yang sudah pernah masuk sudah bisa untuk beberapa atau sepenggal dari pertemuan kita yang pertama kemarin. Oleh karena itu selanjutnya Ustadz akan bacakan kembali Ustadz bacakan dulu semuanya, nanti antum semuanya memperhatikan bacaan Ustadz. Buka halaman 5. Halaman 5, Ad-Daurul Awwal. Ad-Dauru al-Awwalu. Maka membacanya kalau disambung Ad-Daurul Awwal. Bawahnya, min hayati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Min hayati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Awwal Sayyiduna Muhammad. Sayyiduna Muhammad. Al-awwal huwa Rasulullahi ilan nasi kaffatan wa akhirul anbiya'i wa imamur rusul. Huwa Rasulullahi ilan nasi kaffatan wa akhirul anbiya'i wa imamur rusul. Ja'a ats-tsani, yaitu angka 2. Cara membacanya karena itu bukan 2 tetapi yang kedua, maka dibacanya ats-tsani. Ats-tsani ja'a bid-dinil islamiyyi. Ja'a bid-dinil islamiyyi alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairahu
alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairahu. Ats-tsani jaa bid-dinil islami alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairahu. Ats-tsalits wa huwa min nasli sadati Quraisyin wa huwa min nasli sadati Quraisyin asyrafi qabilatin fi Makkatal Mukarramati. Asyrafi qabilatin fi Makkatal Mukarramati. Ar-rabi wa yattasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim alaihimassalam. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim alaihimassalam. Nah, Ustadz sudah bacakan ya semuanya. Kemudian Ustadz akan bacakan artinya. Nah, nanti di bacaan arti ini ya anak-anak bisa mempaus ya, kalau yang belum, karena yang kemarin sudah ada yang menulis ya. Setiap kata-kata ad-daur. Ad-daur itu artinya episode atau periode. Ad-dauru periode atau episode. Al-awwalu yang pertama. Ad-daurul awwalu episode yang pertama. Min dari, hayati kehidupan, Rasulullah, atau kalau mau diartikan utusan Allah. Rasulillahi, utusan Allah. Sallallahu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solawat. Sallallahu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solawat alaihi, kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi, kepadanya, wasallam, dan semoga Allah memberikan keselamatan. Jadi min dari, hayati kehidupan, Rasulillahi utusan Allah, sallallahu semoga Allah memberikan solawat, alaihi kepada beliau, wasallam dan semoga Allah memberikan keselamatan. Jadi kalau Ustadz baca dari awal, min hayati Rasulillahi, dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa tidak usah diartikan karena kita sudah tahu artinya, sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada beliau. Seperti itu. Min hayati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-awwal yang pertama, sayyiduna, sayyidu itu junjungan ya, atau baginda sering diartikan. Junjungan, junjungan kita, sayyiduna junjungan kita, Muhammadun, Muhammad ya, tidak diartikan ya, karena ini adalah nama beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-awwal ya, angka 1 itu maksudnya yang pertama. Al-awwal bacanya seperti itu. Sayyiduna Muhammad, baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa, beliau atau dia ya, sebenarnya huwa itu dia ya, tetapi karena kita menghormati Rasulullah, kita ganti dengan beliau. Huwa, beliau, Rasulullahi, Rasul apa tadi? Utusan. Allahi, Allah, Rasulullahi, utusan Allah, ila kepada, ila kepada, an-nasi manusia, kafatan semuanya. Jadi kalau Ustadz baca dari depan,
huwa rasulullahi ilan nasi kaffatan. Beliau adalah utusan Allah untuk seluruh manusia. Untuk manusia seluruhnya. Bisa ya, jadi mengartikannya bisa begitu. Bisa. Beliau adalah utusan Allah untuk manusia seluruhnya. Atau untuk seluruh manusia, sama saja ya. Wa akhiru, wa dan. Wa itu artinya dan. Akhiru, yang terakhir. Akhiru, yang terakhir. Al-anbiya. Al-anbiya ini artinya para nabi atau nabi-nabi. Al-anbiya, para nabi. Jadi kalau Ustadz baca wa akhirul anbiya, dan akhir dari para nabi atau nabi yang terakhir. Tapi lebih tepat wa akhirul anbiya adalah akhir dari para nabi. Wa imamu. Wa imamu, wa tadi apa? Wa artinya dan. Imamu, pemimpin. Imam itu pemimpin ya. Wa imamu, dan pemimpin. Ar-rusuli. Rusul itu jamak dari rasul. Jadi artinya apa kalau jamaknya utusan? Jadi jamaknya utusan-utusan Allah. Wa imamur rusul, dan imamnya atau pemimpinnya para utusan Allah atau para rasul. Ats-tsani, yang kedua. Jaa, datang. Jaa, datang. Biddini, dengan membawa agama. Biddini, dengan membawa agama. Al-islamiyyi, al-islamiyyi, Islam. Jadi kalau Ustaz baca jaa biddinil islamiyyi, datang dengan membawa agama Islam. Siapa yang datang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Jaa biddinil Islam, datang dengan membawa agama Islam. Alladzi, yang. Alladzi artinya apa? Yang. Alladzi, yang la yaqbalu, yang tidak menerima. Allahu, Allah ya. Dalam bahasa Arab memang kadang-kadang begitu ya, kata kerjanya di depan. Jadi kalau mengartikan letter luck agak susah. Alladzi la yaqbalullahu, alladzi yang la yaqbalu, tidak menerima. Allahu, Allah. Kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, alladzi la yaqbalullahu, yang Allah tidak menerima. Yauma, hari ya, atau pada hari. Yauma, pada hari. Hari ya, hari ada Senin, Selasa, Rabu ya. Yauma, hari. Al-qiyamati, kiamat ya. Ya, jadi kalau Ustadz sambung yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Dinan, agama. Dinan, agama. Ghairahu, ghairahu, selain Islam, selainnya, dalam kurung Islam. Dinan ghairahu, agama selainnya, dalam tanda kurung selain Islam. Jadi kalau Ustaz baca ats-tsani, yang kedua, jaa biddinil islami, datang dengan membawa agama Islam. Alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairahu, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima pada hari kiamat agama selain agama Islam. Ats-tsalits, ya, dari salasah ya, dia karena bertingkat menjadi ats-tsalits, bukan tiga tapi cara mengartikannya yang ketiga. Tadi yang pertama atau yang awal, kemudian yang kedua, sekarang ats-tsalits, yang ketiga. Wa huwa, wa apa tadi? Dan ya. Huwa, dia atau beliau. Min, dari. Min, dari ya, tadi sudah ada min di atas. Nasli, keturunan.
nasli keturunan sadati pembesar-pembesar ya. Sadat itu jamak dari sayyid ya. Pembesar. Kalau orang Indonesia kadang mengartikannya penghulu. Kalau kita taunya penghulu yang menikahkan orang ya. Jadi sadati pembesar-pembesar Quraisyin, Quraisy. Ustaz ulang. Wa dan huwa beliau min nasli dari keturunan sadati pembesar-pembesar Quraisyin. Pembesar-pembesar Quraisy. Quraisyin artinya Quraisy, tidak usah diartikan karena Quraisy ini adalah nama suku. Ya. Asyrafi. Ya. Asyrafi itu paling mulia. Qabilatin, kabilah. Qabilah itu suku. Ya. Asyrafi qabilatin, paling mulia suku, maksudnya suku yang paling mulia. Fi Makkah, di Mekah. Al-Mukarramah, yang dimuliakan. Al-Mukarramah, tapi tidak usah diartikan, nggak apa-apa. Fi Makkatal Mukarramah, di Mekah Al-Mukarramah. Seperti itu. Jadi kalau Ustadz artikan wa huwa min nasli sadati Quraisyin, dan beliau dari keturunan pembesar-pembesar Quraisy. Asyrafi qabilatin fi Makkatal Mukarramah, yang merupakan qabilah termulia di Mekah Al-Mukarramah. Selanjutnya Ar-Rabi', yang keempat adalah Ar-Rabi'. Ar-Rabi' yang keempat artinya. Wa yattasilu, dan wa tadi sudah ya. Wa itu artinya dan. Yattasilu bersambung. Wa yattasilu, dan bersambung. Wa dan yattasilu bersambung. Nasabuhu, nasabnya. Nyanya adalah beliau. Nasab itu garis keturunan ya. Nasab itu garis keturunan. Wa yattasilu nasabuhu, dan bersambung nasabnya, garis keturunannya, bi Ismaila, dengan Ismail. Ibni bi Ismail ibni, dengan Ismail bin Ibrahim. Bin Ibrahim, Ismail bin Ibrahim. Jadi kalau Ustaz baca wa yattasilu nasabuhu bi Ismail ibni Ibrahim, dan bersambung nasabnya atau bersambung garis keturunannya sampai atau kepada Ismail bin Ibrahim alaihimassalam, semoga keselamatan atas keduanya. Maksudnya ini adalah doa kita untuk Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, semoga keselamatan atas Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Jadi itu ya, Ustadz akan bacakan lagi dan bacakan juga artinya. Ad-Daurul Awal, periode yang pertama atau episode yang pertama. Min hayati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari kehidupan utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna al-awwal Sayyiduna Muhammad, yang pertama Sayyiduna Muhammad, junjungan kita Nabi Muhammad. Al-awwal huwa Rasulullahi ilan nasi kaffatan, beliau adalah utusan Allah untuk seluruh manusia, kepada seluruh manusia. Wa akhirul anbiya'i, dan akhir dari para nabi. Wa imamur rusul, dan pemimpin para rasul, para utusan Allah. Ats-tsani jaa bid-dinil islami, datang dengan membawa agama Islam. Alladzi la yaqbalullahu, yang Allah tidak menerima, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, dinan ghairahu, agama selainnya, dalam kurung Islam, selain Islam. Ats-tsalits, yang ketiga, wa huwa min nasli sadati Quraisyin, dan beliau termasuk keturunan pembesar-pembesar Quraisy. Asyrafi qabilatin fi Makkatal Mukarramah, ya, qabilah yang paling mulia
di Mekah Al-Mukarramah. Mekah itu nama kota ya di Saudi Arabia sekarang. Yang ada Masjidil Haramnya di situ. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim, dan bersambung nasabnya kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada keduanya. Baik, Ustadz jelaskan ya. Jadi yang pertama ini kita pelajari saat ini adalah kita membicarakan tentang siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita belajar SKI, kita mulai dari Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu siapa beliau? Beliau adalah huwa Rasulullahi ilan nasi kafatan. Beliau adalah utusan Allah untuk seluruh manusia. Ya. Kalau dulu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, ya, itu kebanyakan diutus untuk kaumnya saja. Seperti misalnya Nabi Daud hanya untuk Bani Israel, Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Tetapi Nabi Muhammad SAW ini diutus untuk seluruh manusia, ya, dari belahan bumi paling timur sampai paling barat. Diutus untuk semuanya, baik bangsa Arab maupun bangsa non-Arab. Nah, buktinya kita di Indonesia, kita tetap mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Jadi untuk semuanya, entah yang kulitnya putih, hitam, bule, ya, yang coklat seperti kita, semuanya diutus. Semuanya, untuk semuanya itu Rasulullah SAW diutus. Jadi risalah yang beliau bawa, ya, agama yang beliau bawa itu bukan hanya untuk bangsa Arab saja, apalagi hanya untuk orang Mekah saja misalnya, bukan, tapi untuk seluruh manusia. Wa akhirul anbiya'i, dan nabi yang terakhir. Jadi beliau adalah nabi yang terakhir. Ya, setelah sebelumnya ada nabi, banyak sekali nabi itu ya, yang disampaikan ke kita kan cuman 25 ya, nabi dan rasul. Padahal dalam sebuah hadis disebutkan 124.000 jumlah nabi itu. Dan wa imamur rusul, dan pemimpin para rasul. Jadi rasul itu, kata Rasulullah itu dalam sebuah hadisnya 313. Jadi nabinya itu 124.000, rasulnya itu adalah 313. Jadi semua rasul itu adalah nabi, tapi tidak semua nabi adalah rasul. Jadi nabi itu adalah orang yang menerima, kalau para ulama menjelaskan, menerima wahyu untuk dirinya, atau dia meneruskan risalah kenabian sebelumnya. Tetapi kalau rasul, dia yang menerima wahyu dan dia juga yang harus menyampaikan kepada umatnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu adalah beliau huwa Rasulullahi ilan nasi kafatan. Beliau adalah utusan Allah untuk seluruh manusia. Wa akhirul anbiya'i, dan nabi terakhir. Wa imamur rusul, dan imamnya atau pemimpinnya para rasul. Ja'a biddinil Islam, beliau datang dengan membawa agama Islam. Alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairah, yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima pada hari kiamat agama selainnya. Nah ini, jadi nanti pada hari kiamat orang-orang kafir itu mereka menyesal. Walaupun mereka baik, tetap tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena tidak mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Agama apa yang dibawa Nabi Muhammad? Adalah agama Islam. Tolak semua nanti oleh Allah. Ya Allah, saya sudah begini, tapi kamu bukan orang Islam. Bukan, ya tertolak. Ya. Jadi percuma saja. Seperti itu. Alhamdulillah kita termasuk orang yang beriman dan masuk di dalam agama Islam. Karena kata penyusun kitab ini, alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairahu, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima pada hari kiamat agama selain agama Islam. Wahwa, ya, ini semua sedang menceritakan tentang Nabi Muhammad. Wahwa min nasli sadati Quraisyin, beliau termasuk atau dari
keturunan pembesar Quraisy. Asyrafi qabilatin fi Makkahal Mukarramah. Jadi Quraisy ini adalah kabilah atau suku yang paling mulia di Mekah. Jadi dulu ya memang masih begitu ya. Jadi satu tempat, satu bangsa itu ada berbagai macam suku ya. Kemudian sukunya itu nanti ada yang paling baik, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, seperti itu. Jadi memang dulu seperti itu. Sampai sekarang itu masih ada di India seperti itu. Ada kasta-kasta, ada kasta Sudra, ada kasta Brahmana, ada kasta Ksatria, katanya begitu. Nah, jadi Quraisy ya, dulu itu termasuk kabilah yang paling mulia. Jadi kalau jadi orang Quraisy itu pokoknya gagah lah ya di sana. Jadi termasuk yang kaya juga dibandingkan suku yang lain, kemudian lebih berpendidikan juga jika dibandingkan dengan yang lain, seperti itu. Ar-Rabi yang keempat, wa yattasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim, dan bersambung nasabnya ya, garis keturunannya sampai kepada Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Jadi Nabi Muhammad SAW itu termasuk keturunan Nabi Ismail ya. Jadi Nabi Ibrahim itu punya istri ya, dua, yang satu namanya Bunda Hajar, yang satu namanya Bunda Saroh. Yang pertama Bunda Saroh ya. Nah, kemudian Bunda Saroh tidak punya anak sampai usia sepuh ya, tua. Kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan anak yang pertama itu dari istri beliau yang kedua, yaitu Bunda Hajar, yaitu Ismail. Kalau dari Bunda Sarah itu Ishak, Nabi Ishak. Nah, dari keturunan Ismail inilah sampai nanti punya anak, cucu, terus cicit sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad adalah masih keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail ini adalah anaknya Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Nah, ini saja ya penjelasan dari Ustadz tentang siapa beliau ya. Beliau adalah utusan Allah untuk seluruh manusia, nabi yang terakhir dan pemimpin para rasul, datang dengan membawa agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima pada hari kiamat agama selain agama Islam. Dan beliau adalah termasuk keturunan dari pembesar-pembesar Quraisy, yaitu suku yang termulia di Makkah Al-Mukarramah, dan bersambung nasabnya sampai kepada Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Ini jadi alhamdulillah at-taurul awal ya, taur yang pertama, yang episode yang pertama atau periode yang pertama. Kita yang pertama ini akan menceritakan tentang Nabi Muhammad itu siapa. Nah, sudah ya, beliau siapa itu sudah, beliau adalah utusan Allah dan seterusnya. Jadi sudah selesai ya ini. Nah, tugasnya untuk siswa adalah mengirimkan video yang berisi bacaan dan artinya. Misalnya ad-daurul awal, episode yang pertama, min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu seterusnya. Al-awwal Sayyiduna Muhammad, yang pertama atau yang awal, junjungan kita Nabi Muhammad. Al-awwal huwa Rasulullahi ilan nasi kaffatan, beliau adalah utusan Allah untuk seluruh manusia. Wa akhirul anbiya'i, dan nabi yang terakhir. Wa imamur rusul, dan pemimpin para rasul. Ats-tsani jaa bid-dinil islami, datang dengan membawa agama Islam. Alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairahu, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima pada hari kiamat agama selainnya. Ats-tsalits, yang ketiga, wa huwa min nasli sadati Quraisyin, dan beliau termasuk keturunan Quraisy, pembesar Quraisy. Asyrafi qabilatin fi Makkahal Mukarramati, suku yang termulia, yang paling mulia di Mekah Al-Mukarramah. Ar-Rabi yang keempat, wa yattasilu nasabuhu, dan bersambung garis keturunannya
bi Ismail bin Ibrahim, dengan Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Semoga Allah memberikan selamat kepada keduanya. Nah, begitu saja ya. Mudah-mudahan insyaallah. Tapi syaratnya ada, tidak boleh dicoret-coret di sini, sehingga kalian nanti lama-lama, kalau kalian tidak coret-coret di sini, nanti lama-lama kalian akan hafal dengan sendirinya bahasa Arab. Misalnya min, min itu dari, nanti dimanapun ketemu min itu artinya dari. Hayati misalnya, hayah kehidupan. Nah itu nanti kalian akan bisa dengan satu syarat seperti tadi, ditulis ya, ini di sini separuh, ditulis seperti yang sudah, kalau yang sudah pernah masuk sudah tahu. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk mempelajari sirah nabawi atau sejarah kebudayaan Islam. Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.